Review time. Halo sobat teknologi, kembali lagi sama gua Tata. Oke, seperti biasa di video kali ini gua bakal mengulik setiap informasi teknologi yang up to date. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan juga komen karena semua itu gratis di Sobski. Oke, tanpa basa-basi, gue bakalan review salah satu produk di dalam box ini. Tapi yang pastinya gue nggak tahu, kalian juga pasti nggak tahu dong isinya apa karena masih tertutup oleh box ini. Jadi gue bakal review ya isi di dalam box ini. Kalau kalian penasaran, kalian pokoknya ikutin terus dari awal sampai akhir. Nah, ini dia nih, di dalam box coklat tadi yang kita penasaran banget tuh isinya apa. Ini tuh PC Gaming Intel NUC Extreme Kit. Nggak sabar lagi, gua pengen banget bahas soal cover dan jeroan-jeroan dari si PC satu ini. PC NUC ini memiliki dimensi dengan panjang 357 mm, lebar 189 mm, dan tinggi 120 mm. Lanjut lagi, ke PC ini udah support ke mana aja sih? Di sini kita bisa lihat port-portnya. Ada dua slot untuk portnya. Yang pertama, slot untuk port motherboard. Yang satu lagi slot untuk GPU cardnya. Nah, di motherboardnya juga terdapat 6 port USB Type-A 3.0, 1 LAN port, 2 display Type-C, dan casing lock. Terus, di PC ini sudah terdapat storage RAM yang bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan kalian nih sob. Dan storage RAM ini dipasang dijadikan satu dalam sebuah box yang dinamakan Complete Element. Di Complete Element ini terdapat 2 slot RAM dan 2 slot NVMe, jadi kalian bisa tambah kapasitas memorinya sesuai dengan kebutuhan kalian ya Sobski. Nah, menurut gua PC satu itu bener-bener simple dan juga bodinya tuh kecil banget gitu loh Sobski. Ini first impression gua ketika lihat ini karena gue pertama kali kayak agak norak gitu loh. Biasa gua nggak pernah lihat PC sekecil gini gitu ya. Terus PC sekecil ini bisa dapetin apa aja sih? Lanjut Sobski, kita bahas mengenai spesifikasinya. Yang pertama, dia menggunakan kartu grafis colorful GeForce RTX 3060 8GB GDDR6. Untuk prosesornya, dia menggunakan Intel Core i7 11700B. Chipsetnya, dia menggunakan Intel WM590. Untuk operation system, yaitu Windows 11 Home 64-bit. Lalu SSD-nya dia menggunakan M.2 NVMe SSD 1TB. Untuk memorinya dia menggunakan SODIMM DDR4 3200 MHz 32GB. Untuk power supply-nya yaitu 650 watt 80 plus gold certified. Untuk Wi-Fi-nya dia menggunakan Intel Wi-Fi 6E. Jadi untuk prosesornya dia itu menggunakan i7 Gen 11 dan untuk motherboardnya dia itu menggunakan chipset WM90 yang pasti tuh udah support untuk i7 Gen 11 ke atas. Lalu untuk power supply-nya dia itu 650 watt ya, jadi ya cukup hemat daya nih Sobski ya. Yang pasti 650 watt 80 plus gold certified. Jadi menurut gue oke banget guys Sobski, hemat daya dan juga kecil mini gitu. Oke, kali ini gue bahas sedikit soal power supply-nya. Jadi, power supply 80 plus dengan sertifikasi bronze ke atas tuh, wattnya tuh udah menyesuaikan daya PC kita bekerja. Seperti misalnya, sewaktu kita ngerender atau bermain game, wattnya tuh akan bertambah terus nih Sobski. Akan tetapi, ketika render atau bermain game selesai, wattnya tuh akan kembali turun dengan sendirinya. Untuk detail, beda bronze, silver, gold, platinum, atau titanium gua sih kurang tahu pasti. Tapi menurut gua dengan sertifikasi gold dibandingkan dengan yang bronze, otomatis efisiensi daya yang digunakan lebih baik yang gold menurut gua ya. Sedangkan power supply yang 80 plus tanpa sertifikasi pas PC on 650 watt sampai PC dimatikan tetap nih 650 watt. Jadi yang tanpa sertifikasi ini bisa dibilang penggunaan dayanya kurang efisien. Lalu PC ini tuh udah support 2 slot GPU, jadi kalian bisa pasang GPU card tambahan.
Di prosesornya ini udah integrated Iris, ditambah lagi kalau lu pakai GPU eksternal makin mantap lagi nih Sobski kinerja PC-nya. Selain dari yang penjelasan gua tadi sebelumnya, PC ini sudah memakai Wi-Fi Intel 6E dan juga udah dapat Bluetooth nih. Serta juga udah terinstall Windows 11 Home yang original nih Sobski. Dari bentuk memang mini nih, tapi jangan salah, PC ini tuh udah support banget buat main game dengan frame rate yang tinggi. Dan untuk para streamer maupun desainer pun juga cocok untuk dipakai untuk render. Oke, sekian segitu aja penjelasan spek-spek mengenai PC satu ini. Menurut pandangan gua, ketika gua ngeliat dan juga gua pakai PC si mini ini ya, menurut gue ini simple banget desainnya dan juga ini tuh mini, jadi kayak gampang gitu loh kalau untuk dipindahin ke kiri kanan gitu. Tapi kekurangannya paling kalau untuk gue masukin GPU card series 40 kayaknya agak nggak masuk gitu ya, nggak bisa masuk maksa gitu ya, nggak bisa. Paling itu aja ya Sobski. Kalau misalnya kalian penasaran gue next bakal nge-review apa lagi ya, kalian bisa langsung aja komen ya, kalian mau apa gitu, nanti gue akan gue penuhi ya, gue usahakan terpenuhi untuk nge-review produk-produk yang kalian mau rekomendasiin. Oke, tanpa basa-basi, mungkin kalian juga ada bosen kali lihat muka gue ya. Jangan lupa sekali lagi klik tombol like, subscribe, komen, dan juga share karena semua itu gratis nih Sobski, sekali lagi gratis ya. Oke, gue sekian itu aja. Gue Tata pamit undur diri. Kan Sobski.